Halo, ketemu dengan kami dan salam kenal dari kami, Mbah Jarni Channel. Sekarang saya mau ke makam atau punden Mbah Karsih, Punden Regaloh. Ya, ada di Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Terletak di pinggiran desa atau di sawah atau di tegalan. Saya mau ke sana. Ini baru di jalan. Dan dari jauh sudah kelihatan pohonnya yang besar, tapi kalau dari sini ya kelihatan kecil ya. Dan kita akan ke sana mendekati dan melihat dan merasakan aura atau energi yang ada di punden Mbah Karsih tersebut. Oke, bolo, kita lanjut lagi. Dan saya akan ke sana menelusuri jalan persawahan ini. Dan sekarang saya ada di punden atau makam Mbah Karsih. Mbah Karsih adalah punden. Mbah Karsih adalah punden Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Tepatnya terletak di pinggiran desa atau di persawahan. Kalau orang sini menyebut di pertegalan, di Tegal ya. Oke. Untuk cerita atau asal-usul Mbah Karsih ini atau Punden Regaloh ini memang banyak versi atau banyak cerita. Pertama saya pernah mendengar cerita kalau Mbah Karsih itu berasal dari timur. Anda tahu kok nyampe sini terus meninggal di sini, terus dijadikan sesepuh desa sini atau punden desa sini. Itu aja ceritanya singkat. Ada lagi dari keraton. Nah, keraton mana tidak disebutkan yang jelas. Cerita tuturnya itu. Terus nyampe di sini. Mungkin setelah terjadi peperangan atau Mbah Karsih kalah ya. Terus pindah ke sini atau menggembara ke sini. Banyaklah cerita tentang Mbah Karsih dengan beberapa versi yang berbeda. Memang tutur lisan tidak lengkap. Dari mana itu kurang lengkap. Nah, ini untuk cerita mistik atau cerita mistis di punden Mbah Karsih ini, saya temukan banyak sekali cerita mistisnya. Pertama, punden Mbah Karsih ini diyakini para ahli-ahli spiritual atau orang-orang yang belajar tentang spiritual untuk menggeladi jati diri atau energi yang ada di dirinya atau di batinnya itu seringkali di sini pada malam hari. Karena malam hari itu suasana yang hening, jadi melatih untuk kekuatan diri. Dipercaya energinya besar. Jadi seringkali untuk latihan para spiritual di sini untuk peka daya rasa begitu. Terus ada lagi cerita mistisnya di punden Mbah Karsih ini. Katanya banyak pegangan atau pusaka gaib. Jadi seringkali orang yang suka sekali dengan koleksi pusaka-pusaka gaib itu istilahnya ngelakoni di sini, tidur di sini, nyepi kalau orang sini itu. Berharap mendapatkan pegangan, entah keris, akek, terus mungkin kalung, tasbih dan lain sebagainya. Katanya seperti itu. Terus ada cerita lagi kalau Mbah Karsih itu orang pertama kali di daerah sini atau sekitar lingkungan sini atau tempat Desa Regaloh ini yang babat desa istilahnya, yang membuka lahan menjadi satu desa atau suatu tempat hingga ditempati oleh orang-orang jadi ramai sekarang ini atau cikal bakal desa. Jadi punden desa. Ya, banyak ceritalah tentang Mbah Karsih asal usulnya.
Jadi saya di video ini tidak membahas secara fokus tentang sejarah atau asal usul tentang Punden Mbah Karsih. Ada lagi menyebut kalau Punden Mbah Karsih ini adalah salah satu pintu gerbang gaib maksudnya ya. Gaib itu tidak kelihatan. Kalau kelihatan orang banyak, ya jadi namanya nggak gaib lagi. Jadi gaib hanya dilihat oleh orang-orang tertentu yang punya panca indera, yang bisa melihat satu hal yang sifatnya gaib dengan indera keenam. Jadi nggak mata telanjang seperti ini nggak. Ini nggak kelihatan. Gaib itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan sudah tidak gaib lagi. Jadi pintu gerbang gaib yang menembus atau aksesnya ke hutan Lamen itu, ke gaibnya hutan Lamen sebelah. Jadi ini kulon apa ngalor ya sebelah itu. Sebelahnya pokoknya ada hutan itu namanya hutan Lamen. Jadi hutan itu terkenal hutan angker ya. Jadi ada yang percaya seperti itu. Ya. Ada cerita kalau pernah ya entah ngelakoni atau belajar tentang gaib. Jadi katanya cerita di sini itu orangnya terus hilang sampai sekarang. Ya dipercaya orang itu nembus ke dimensi atau ke gaibnya Alas Ngelamen itu. Ya katanya Alas Ngelamen itu kota sangat besar sekali. Mungkin kayak Jakarta ya. Banyak nanti kita bahas tentang Alas Ngelamen untuk video berikutnya. Jadi orang itu hilang beberapa bulan atau tahun bahkan ya. Lalu kembali lagi ke desanya. Waktu beliau pulang itu ketika beliau punya kerja atau punya hajat lah atau hajatan di rumah itu. Jadi setelah kerjanya selesai atau hajatannya itu selesai, beliau pergi lagi dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Itu cerita dari warga sini. Wah, sudah terkenal cerita itu sampai sekarang. Jadi udah bikin rame lah cerita itu tentang hilangnya seseorang yang tak pernah kembali lagi atau kembali terus pergi lagi. Jadi cerita-cerita orang sini itu katanya sudah pindah ke kota Klamen, kota gaibnya Klamen situ. Nah, jadi untuk para pelaku spiritual ya, kalau belajar di sini mungkin diharuskan ngajak teman, ngajak konco, punya teman lah, nggak sendirian. Jadi ada yang ngawasi ya. Andai kata ketarik ke alam dimensi lain tidak bisa pulang, belahi ya. Ya itu ceritanya seperti itu. Jadi banyak sekali cerita-cerita mistik yang ada di sini itu di Punden Mbah Karsih ini. Jadi ini entah makam atau istilahnya apa ya, petilasan. Nah, saya sendiri kurang tahu, tapi orang-orang sini percaya ini Punden Mbah Karsih gitu aja. Ya entah petilasan, entah makamnya, ya belum ada yang meneliti secara ilmiah ya. Saya iso kuburan ngerti harap diduduk ya kan toh ya. Nah, kita seperti itu ceritanya. Jadi ini ada bangunan-bangunan, ada pohon-pohonan dulu besar. Itu rubuh. Nah, cabangnya rubuh, mungkin terlalu besar kena angin ya. Dan dulu saya pernah ke sini. Saat tidur ini juga pernah, tapi ya 4 orang kalau enggak 5 orang lah. Kalau sendirian rawani aku ya. Ini mata airnya deras. Keluarnya bening ya. Tapi sekarang agak kurang, mungkin pepohonan di sekitar sini sudah agak kurang. Jadi ya sumber atau mata air di sini juga kurang. Senang kalau saya seni siang seperti ini, kadang saya ke sini. Kalau malam pernah tidur sini ya sama teman-teman. Jadi belum merasakan satu hal, ya merasakan satu yang hening aja. Yang hening ya karena memang di suasana persawahan atau pertegalan, bunyi-bunyi hewan-hewan malam, jangkrik atau belalang itu menghiasi suasana malam itu memang sangat
sahdu istilahnya. Jadi harus hati-hati. Nah, misalnya ada teman terbangun terus mau jalan sendiri, kita harus ada yang negur, ya, ngeloke istilahnya. Nanti gegek, ketarik, pikirannya mungkin kosong, terus dia ketarik jalan masuk ke hutan. Nah, nanti repot temannya yang di tempohi karo keluargane kan. Seperti itu. Oke, terima kasih sedulurku untuk para ahli spiritual yang ada di Pati maupun dimanapun berada. Salam seduluran, salam kembang. Rahayu.